Kita sekarang ada di Rukun Jati. Dulu tahun berapa ya? Pernah 2013. Teman-teman pernah foto bareng di sini. Ini pohonnya masih unyu-unyu. Masih segede apa ya? Tingginya itu nggak nyampe setinggi Semeter lah. orang dewasa. Iya. Di bawah ya. Ada fotonya tuh. Ada di Facebook. Kenang-kenangan gitu waktu itu. Tapi pas kesini sekarang ini pohon-pohonnya sudah segede gaban. Jadi ini merajut kembali kenangan masa lalu. Dan sekarang kebetulan bertepatan dengan waktu kita ngumpul di sini tanggal 9 Februari nih, hari ini. Nah, kalau nanti uploadnya besok lusa, yang penting kan ini hari ini tanggal 9 Februari. Dan itu adalah Hari Pers Nasional. Waktu itu baju kopral komunitas kita tuh nggak pernah lewat tuh. Iya. Kalau ada Hari Pers pasti bikin acara sebagai jurnalisme, jurnalis warga, sebagai citizen journalism, student journalism. Tepatnya begitulah, jurnalisme warga pelajar waktu itu. Malah ikut kalau ada wartawan senior yang gelar juga suka ikut kan. Termasuk aksi solidaritas wartawan, teman-teman sering kali hadir juga tuh. Diundang Eksis gitu. Itu satu dekade silam, lebih 2 dekadean lah ya. 2000 ya pokoknya 10 tahun lebih. Kalau BJK kan lahirnya 2006. Jadi sebetulnya sudah 2 dekade lebih dikit. Nggak ada salahnya kalau hari ini kita juga refleksi Hari Pers Nasional di mata warga nih ya. Kita nih sebagai warga gitu. Siapa dulu nih yang mau speak up? Sebagai bawahan yang baik, dulu di BJK tuh saya wakil. Nah, ini ketua. Sebagai bawahan yang baik, saya mendahulukan ketua. Jadi karena tidak boleh mendahului gitu ya, hierarki harus ketua dulu. Nah, saya pun selaku wakil yang baik gitu. Nah, boleh. Ini kan nostalgia Kang ya? Ya, nostalgia. Jadi kita kembali ke zaman dulu, saya wakil BJK dulu tuh ya. Ini ketua BJK. Nah, BJK itu baju kopral. Ya, saya tapi wakil. kesininya lebih populer dengan BJK. Baju kopral. Saya wakil ketua. Dan ini ketua, memang banyak kenangan lah bersama ketua. Nah, oleh karena itu sebagai wakil yang baik ya ketua dulu dah. Yang pertama. Kurang nanti bisa nambahkan ya. Enggak, biasa kita begitu. Tapi ini keren lah. Ayo, Pak Ketua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Nyantri nih ketua. Momentum 9 Februari Hari Pers, sebelumnya kita ucapkan selamat terlebih dahulu ya buat dunia pers, dunia persan Indonesia. Semoga lebih bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat supaya didengar oleh penguasa-penguasa di daerah tertentu. Oke, betul. Waktu 2010 awal aktif ikut dunia jurnalis pelajar. Sebelumnya ikut di acara Mandarus JSC. Nah, acaranya di Jenderal Sudirman. Waktu itu masih ini ya, masih culun ya. Culun, 10 masih kelas 10 lah, 10 SMK. Emang sih dulu ngempet banget gimana caranya bisa nulis, tulisannya itu bisa dimuat di media massa gitu. Tujuannya satu, jadi hobi. Kedua, ada kebanggaan
tersendiri ketika menulis, terus tulisannya dibaca oleh layak publik, terus bermanfaat, otomatis kan jadi tabungan amal jariah gitu ya, satunya itu. Nah, ngomong di BJK Baju Kopral bagi yang tahu, jadi singkatan dari Baju Kopral, Barudak Jurnalistik, Peran Priangan, loh gitu ya. Kalanya loh, Loh. maksa. Ada waktu zaman dulu loh itu lagi apa ya, bahasa-bahasa Gaul yang ya. gaul yang lagi trending gitu. Gue loh gitu ya. Gimana loh, gitu. Gue gitu loh ya gitu. Ya, selama di Baju Kopral, alhamdulillah jiwa apa namanya? Ekspor gitu, ekspor diri semakin terasa, terutama yang tadinya kenalan saya cuma sebatas di CRT-an, sebatas di OSIS, di OSIS sekolah. Nah, ketika di Baju Kopral langsung membuka apa namanya, gerbang lah untuk mengenal dunia luar itu, bisa kenal sama bupati, dimarahi sama sekda gitu ya. Dimarahi sama kepala dinas itu waktu SMA itu udah terasa gitu ya intinya. Bahkan bisa apa namanya, mengerahkan massa gitu, pinjem bis ke Pemda untuk acara yang manfaat tuh ya, ke Tasik gitu. Contohnya dulu acara di Alam Mutakin sama dalam rangka acara di pers gitu ya. Jadi alhamdulillah lah di BJK diikut di Jualan Pelajar makin terekspor diri itu. Makanya sekarang saya fokus di bisnis ya, bisnis konveksi sama sablon. Salah satunya wasilah dari BJK gitu. Saya punya pasar sendiri, ya, karena udah punya kenalan di yang udah manggung di dinas, udah manggung di partai, manggung di mana gitu lah. Berkat wasilah di BJK dulu, kenalnya sebatas kenal. Ketika sekarang punya produk kan alhamdulillah menawarkan itu ya yang gak jauh-jauh gitu ya, yang udah kenal ya udah percaya ke kita. Nah, itu wasilahnya Masya Allah gitu ya, udah terasa gitu. Bahkan ya sama Kang John ini pertama kali aktif di DKM masjid, bukan masjid RT ya, bukan masjid jami desa gitu, tapi langsung gitu ya, masjid kabupaten itu, Masjid Agung Ciamis. Itu wasilahnya gara-gara di Baju Kopral gitu kan. Jadi ketika acara itu dulu hari pers juga dulu Kang, Februari dulu di pers yang acaranya itu sama Tasik, sama TCW Tasik Corporate Watch gitu, yang di basement Masjid Agung yang itu ya, gitu ya. saya backup. Hadirnya itu ketua DKM Masjid Agung dulu tuh Pak Kiai Haji Ahmad Sirot, pimpinan Ponpes Jantung, sekarang almarhum, Allah yarham gitu ya, juga almarhum. Yang kedua Pak Dr. Wawan, ketua DMI. Nah, gara-gara ikut acara itu pinjem masjid di basement gitu ya, sampai-sampainya akhirnya Pak Dr. Wawan mendekati kita gitu ya, makin percaya, Masya Allah gitu. Jadi yang seharusnya yang dilibatkan itu teman-teman rohis remaja, ini ya, malah yang dilibatkan itu dalam acara-acara masjid yang besar justru anak-anak jurnalis gitu, Anak-anak kopral ya. anak-anak kopral. Masuk acara besar ya dulu, yang acara Indosiar, acara mana. Jadi semenjak acara itu Pak Dr. itu suka kontak gitu, maka akhirnya sampai saat ini jadilah kita dipercaya jadi pengurus gitu ya. Wasilah itu sebenarnya, lo backgroundnya bukan logis gitu. Masalahnya itu ya gitu. Ya gitu mungkin teman-teman jadi apa namanya, Sekelumit tentang 10 menit kenangan gitu ya, 8 bahkan 10 tahun ke belakang, 2006 sekarang 2023, wah 2023. 17 tahun. 17 tahun ya, itu udah sweet 17 nih. Sweet 17. 17 ya Allah, Nanti rayakan ini kita. dirayakan. Kebetulan hari lahirnya juga BJK itu yang menjelang hari pers, Ya, hari pers. tanggal 5 kemarin. Oh, iya. Tanggal 5 Oh, kan. iya. Nah, jadi sebetulnya 5 Februari. ini bukan kebetulan. Wah, Saya ada acara di Parigi, ingin ketemu aja, kontak, singgah di sini di Iya. Hukum Jati. Biasanya kan acaranya beda seminggu.
dari Sabalan biasanya akhir Januari biasanya, seminggu kemudian baru BJK PJK. Suka saling ya, saling biasanya, saling menyambung. saling menyambung. saling mengunjungi. Masya Allah juga ini alumni Baju Kopral udah menyebar gitu ya di berbagai daerah ya, bahkan jadi ada beberapa yang jadi pemangku ya. Pemangku adat, pemangku Pengusaha gitu. Pengusaha kaos, jadi bos kaos. Kang Boy jadi apa, sosial planner apa ya, influencer Influencer. pemerhati, inisiator kelas multikultural. Wah, Kang Delu di Purwakarta sama juga ikut juga sosialnya. Irfan Cepat kalau jadi haji Bang. haji kecil, Haji kecil. Bener, kecil. anaknya kecil Kecil. udah pulang belum ya? di Surabaya kan kayak tidur Haryandi. Oke, teman-teman, ini hujan nih. Tadinya kita mau pindah ke tengah ke Gazebo, tapi di kedai ini menarik juga untuk setting kita nih. Benar. Jadi sahdu. Sebagai wakil tadi kan Oh. ini udah setelah udah ngomong. Sebagai wakil yang mudah-mudahan baik gitu kan. Karena kalau kata Boy itu, saya termasuk orang yang soleh Kang. Kalau di BJK itu tidak banyak neko-neko. Kalau ini banyak neko-nekonya. Makanya sering dimarahin sama kepala dinas apa gitu ya. Jadi bukan dimarahin sebetulnya, Bukan disayangi. Disayangi benar. Bentuk sayangnya Intinya begitu. itu dikasih pinjam bis. Benar. Harusnya pakai sama istri bupati, ketua PKK, ini semua BJK gitu. Iya kan? Ngalah Bu. Benar. Ya artinya kan itu Bentuk kasih sayangnya, bukan marah gitu. Jadi marahnya itu marah. Di balik kemarahan itu ada rasa sayang kan? Iya. Jadi ingat kata Boy itu gitu. Ini si John itu yang agak diam gitu dulu si Kang gitu ya. Jadi tapi diam itu menyimpan sebuah cerita. Jadi kalau merefleksi sebetulnya dulu tuh saya tuh bakat Kang. Bakatku butuh begitu ya. Jadi bakatku butuh apa, butuh aktualisasi akhirnya. Butuh kegiatan yang memang menyalurkan ide yang bebas. Jadi tidak terkungkung. Jadi dulu tuh kalau Maman masuk tadi ceritanya di Jansud, kalau saya cerita gitu mencari hal yang memang terbebas. Saya pernah masuk beberapa organisasi dan keluar tengah-tengah karena memang ada ketidakbebasan dalam arti lah. Begitu ada Baju Kopral, nah ini salah satu yang membuat pikiran saya terbebas untuk bercerita, berkreativitas, ide-ide itu muncul. Jadi kalau merefleksi dulu tuh satu bakatku butuh wadah untuk beraktualisasi, yang kedua bakatku butuh duit gitu ya dulu tuh. Karena memang saya mikirin mungkin Kang, kalau orang lain dulu nyari duit, ada yang ke sawah apa segala macem. Nah, kalau kita dulu nulis. Saya masih ingat Kang, jadi sebulan tuh kita bersaing berdua tuh. Gimana caranya harus dapat duit dari nulis. Jadi ketika merefleksi, oh saya itu dulu memang butuh wadah yang menjamin keterbukaan pikiran, open minded gitu Kang ya. Yang kedua memang secara ekonomi membantu dan halal. Jadi berkat dua strong why itu, karena kita cukup banyak alasan untuk Baju Kopral. Nah kalau saya merefleksi alasan dulu tuh dua kira-kira. Alasan pertama bakat itu ingin ada wadah merefleksi aktualisasi gitu ya. Kedua juga bakat ya ingin membantu orang tua dalam hal ekonomi, dan kejadian dulu mulai 25.000, 10.000 kita dibayar itu kan. Jadi saya tuh kemacaran dapat 100.000 per bulan, harus berapa tulisan. Akhirnya kita kejar-kejaran, kita kan bersaing ya. Kita bersaing secara sehat, artinya kita nulis bareng-bareng, dan siapa yang lebih pas, lebih bagus mungkin yang ini. Nah, jadi Baju Kopral satu begitu akhirnya kenal lah bersama. Dulu tuh dipanggilnya Bung Nur gitu ya. Ini nggak tahu kenapa dipanggil Noer gitu ya, jadi Bung Nur. Tengah-tengah Maman Nur Jaman. Jadi Bung Nur gitu. Sebetulnya kagok. Tapi kenapa Maman wae? Maman wae. Sebetulnya kagok Nur itu sebetulnya, padahal udah ada Maman gitu ya gitu. Jadi refleksi pertama itu. Yang kedua mungkin merefleksikan. Jadi dari mulai hal gokil sampai mengasah skill, ya kalau saya sih menemukan
di Bajuka dan jurnalis kan. Jadi saya hari ini buat status di ini tuh ya mulai skill dari yang gokil, karena gue kenapa Kang, kita pernah, ini cerita lucunya Kang ya, kita pernah cebok pakai air sabun waktu mau wawancara di Bandung itu Kang ya. Ingat bahwa waktu di Tenas itu gitu tuh sakit perut, pokoknya kemudian kita pernah sakit perut bareng-bareng. Jadi mulai itu hal-hal yang menjadi apa namanya kenangan indah Kang gitu ya. Waktu mau Itenas sama bule-bule Kang, saya masih ingat tuh sama Kang Dudi tuh ke Bandung. Saya berdua kan diutus ke Bandung. Yang waktu sama Pajar tuh dulu di Itenas tuh kita wawancara bule sih disuruh kan Kang, sampai ke ente Tapi begitu. ngertiin ya. Udah tapi bahasa Inggris semua. Sok begitu ya. Jadi kita Singa merah ya wawancara. wawancara bule orang Kanada, Jepang segala macam gitu. Jadi kita hal yang gokil mengasah skill kita di BJK dan di jurnalis. Tapi yang paling ini Kang apa namanya? Yang paling penting sih dari perjalanan ini tuh satu, saya takdir Allah mungkin sampai sekarang di dunia jurnalistik nulis, buat buku alhamdulillah. Kalau ini fokus di bisnis, kalau saya fokus di SDM, dunia SDM, dunia skill, dan ternyata kita melihat saya bersyukur masuk BJK kemudian di jurnalistik, salah satu skill yang harus dimiliki itu salah satu itu kan critical thinking, itu kan salah satunya ada di jurnalis kan. Jadi kalau kita sekarang membaca bahwa salah satu skill yang harus dimiliki itu critical thinking, dan anak jurnalis itu tidak dari dulu sudah kalau kita harus critical thinking itu. Nah makanya saya mereview atau merefleksi anak jurnalis itu ini melatih critical thinking kita, maka sampai sekarang kita mikir terus kan ya, karena dulu diasah harus merangkai kata, ini mikir 5W1H bagaimana, kalau kurang bahan WA lagi, tanya lagi dulu, nggak WA telepon lagi. Jadi merangsang sekarang sampai sekarang kita tuh nggak bisa berhenti mikir. Jadi kalau berhenti mikir tuh gering lah begitu kan gitu ya. Kalau kita sakit baru kadang berhenti, kalau nggak berhenti terus aja. Nah jadi mereview itu banyaklah manfaatnya, terutama melatih, yang terpenting itu melatih daya tahan Kang. Daya tahan hidup tuh dirasakan pisan di jurnalis tuh, bagian kita bertahan, target belum terselesaikan kita harus terus wawancara dan lain sebagainya. Tapi memang waktu itu kita tidak orientasinya tidak mesti mencetak jurnalis kan. Benar. Waktu itu yang kita endapkan itu adalah pola pikir. Kalau pikir benar. Ya, sekarang juga kan dipakai tuh. Dipakai benar Kang. Pola pikirnya dipakai. Nggak mesti kita jadi jurnalis. Jurnalis. Tapi paling tidak metodenya kan Ya. dipakai. Oke. Observasi, Benar. interview, studi literatur, kan gitu. Masih kan dijaga. Masih dipakai. Masih dipakai. Artinya memang ya dulu juga kan ada pertanyaan mendasar, mending jadi wartawan atau mending jadi penulis kan gitu. Ya benar. Silakan pilih. Nah di antara teman-teman ada yang milih jadi wartawan, ada yang milih jadi penulis kan. Tetapi waktu itu kebanyakan teman-teman bilang mending jadi penulis. Dan memang kan menyehatkan. Jadi ini mah apa namanya, pengalaman pribadi kan. Jadi semakin sering nulis itu, jadi daya tahan tubuh tuh kadang-kadang jadi ini. Makanya saya pernah baca buku Kang, jadi sehat Kang. Jadi nggak tahu kenapa, makanya sekarang kan ada media sosial, ada apa segala macam itu. Saya pernah baca buku The True Power of Writing kan dulu tuh, jadi termotivasi. Jadi ada yang sakit apa kanker atau apa ya, nulis 3 bulan sembuh Kang. Saya berpikir kan nulis itu membebaskan pikiran Kang ya, jadi kita pun selama ini ya alhamdulillah mungkin takdir Allah, cuma wasilahnya syariatnya kan gitu ya. Jadi karena kita pikiran tuh, karena kita kalau punya pikiran dituangkan, tidak diendapkan. Jadi nah sekarang pun saya di HP kan ada note-note yang kalau punya pikiran tuh tulisan dulu, nanti dilanjutkan di komputer gitu kan. Itu kan apa namanya, hal mendasar yang dulu diajarkan sampai sekarang gitu kan gitu. Banyaklah sebetulnya yang harus refleksi, termasuk jodoh pun kan begitu ya. Iya di kegiatan Jodoh itu pun ya. begitu di kegiatan ini. Di kegiatan Bisa cerita kan? Iya. Termasuk John Maman juga kan Iya. dalam kegiatan. Dalam kegiatan. Dalam kegiatan yang memang itu berawal dari jurnalis gitu ya. Dari komunitas ini kan. Komunitas. Maman juga sama. Maman juga sama.
ada KBG sampai ada kegiatan terus ini ternyata jadi kalau kata Bapak Ngasuh, jadi kan saya banyak menerjemahkan kan, bukalah satu pintu maka akan terbuka pintu yang lain gitu. Jadi saya itu terjemahkan suka-suka kan gitu, itu kan kata Bapak Ngasuh. Ini kan bisa jadi komunikasi, bisa jadi jurnalistik, jadi apa, jadi satu pintunya itu kalau dulu saya bilang ke teman-teman ya masuk BJK lah atau masuk organisasi lah, akan terbuka pintu yang lain, pintu jodoh kan gitu kan ya, pintu apa ekonomi itu kan, ini bisnis.